Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhal tulaba talibat. Kaifa halukum jami'an? Tayyib, qabla nabda darsinal yawm, hayabina nadu ilallahu ta'ala bikiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayuhal tulaba talibat, fi hadal usbu sanabhas wanil mawdu'il jadida yakni al-ismu bi'tibari a'dadihi. Pembagian isim berdasarkan jumlahnya ya. Di sini ada isim mufrad, ada isim musanna dan isim jama'. Jadi itu yang akan kita bahas ke depannya teman-teman. Nah sebelumnya mungkin teman-teman bertanya-tanya isim itu apa sih? Bu Maida akan berikan pengantar singkat dulu. Isim itu adalah kata benda ya, berbeda dengan fiil. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat itu adalah tersusun dari isim, fiil dan harf. Jadi isim itu adalah kata benda, fiil itu adalah kata kerja, harf itu adalah kata-kata yang selain dari kata benda dan kata kerja. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang kata kerja berdasarkan jumlahnya gitu teman-teman. Jadi nanti tuh si kata itu tuh akan berubah-berubah bentuknya sesuai dengan jumlahnya. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya terdapat kata tunggal dan kata jamak saja, dalam bahasa Arab terdapat 3 jenis kata jumlah bilangan, di mana ada mufrad, ada musanna dan ada jamak. Jadi mufrad itu untuk kata benda yang berjumlah 1, musanna itu untuk kata benda yang berjumlah 2, dan jamak itu untuk kata benda yang berjumlah 3 ataupun lebih. Nah, di sini Bu Meda kasih peta konsep ya, ini yang akan kita bahas ke depan. Tapi tidak akan semua dibahas pekan ini ya teman-teman, karena waktunya tidak akan cukup untuk pekan ini saja. Jadi isim ataupun kata benda, bila kita bagikan berdasarkan jumlahnya ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada isim mufrad untuk jumlah kata satu, kata benda satu, jumlahnya satu, ada juga musanna untuk kata benda yang jumlahnya 2, dan ada jama untuk kata benda yang jumlahnya 3 atau lebih. Jadi kata benda itu nanti terbagi, isim ataupun kata benda ini nanti terbagi lagi. Ada pembagian isim berdasarkan jumlah, ada pembagian isim berdasarkan jenis kelamin, ada pembagian isim berdasarkan bentuk tulisannya. Nanti banyak sekali pembagian isim, dan itu tidak akan semua teman-teman pelajari di kelas 7 saja. Nanti di kelas 8 dan kelas 9 teman-teman akan mempelajari isim secara keseluruhan insya Allah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Jika sebelumnya teman-teman sudah belajar juga tentang isim ya, yaitu isim muzakkar dan isim muannas, yaitu pembagian isim berdasarkan jenis kelamin. Kalau muzakkar itu untuk maskulin, untuk yang berjenis kelamin laki-laki, kalau mu'annas untuk yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini jangan sampai lupa, karena muzakkar dan mu'annas itu akan kita gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab sampai kapanpun. Begitu ya teman-teman. Oke, apa itu isim? Kita akan bahas isim ya. Tadi kan teman-teman sudah tahu isim itu adalah kata benda. Nah, secara bahasa ataupun secara istilah dalam bahasa Arab, al-ismu huwa kullu lafzin yusamma bihi insanu aw hayawanun aw banatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Jadi isim adalah semua kata yang mencakup orang, hewan, tumbuhan, benda mati atau jenis benda yang lain. Jadi tidak dikhususkan untuk benda mati saja. Isim itu mencakup manusia, isim itu mencakup hewan, tumbuhan, makhluk hidup begitu ya, atau jenis benda yang lain. Jadi isim di sini bukan hanya untuk kata benda mati saja, tapi untuk kata benda yang akil ataupun ghairu akil, untuk kata benda yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, di sini kata benda yang berakal itu termasuknya manusia, yang tidak berakal itu ya benda mati ataupun hewan ataupun tumbuhan. Nah, itu semua termasuk ke dalam isim di dalam bahasa Arab. Jadi isim itu bisa dibilang kata-kata selain dari kata kerja, selain dari fi'il gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembagian isim yang pertama, di mana di sini ada isim mufrad ya. Isim mufrad itu apa? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan tunggal atau satu, dan berlaku untuk muzakkar ataupun muannas. Jadi tadi sudah Bu Maida sebutkan di awal ya, isim mufrad itu adalah untuk kata benda, orang, hewan, tumbuhan atau apapun itu yang jumlahnya satu. Misalkan satu pintu, satu meja, satu orang pelajar, satu orang guru. Nah, semua yang jumlahnya satu, maka dinamakan isim mufrad. Dan isim mufrad ini berlaku untuk muzakkar dan untuk muannas. Isim mufrad ini bisa digunakan
tidak terbatas jenis kelaminnya, boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan. Tinggal nanti kita bedakan secara tulisan saja. Biasanya, masih ingat teman-teman kalau muannas itu ditandai dengan apa? Ya, jika muannas ditandai dengan tamar buto gitu teman-teman. Contohnya ya, Bu Meda kasih contoh satu. Kitabun, satu buku gitu ya. Rojulun, satu orang laki-laki. Kursiyun, satu buah kursi. Mudarrisun, seorang guru. Jadi gurunya cuma ada satu. Tilmizatun, seorang murid perempuan. Nah, tilmizatun itu ada tamar butonya, berarti dia termasuk ke dalam isim muannas dan dia juga bentuknya isim mufrad karena satu. Gitu ya teman-teman ya. Semoga sampai sini teman-teman bisa memahami. Kemudian isim mufrad sendiri juga dapat berlaku baik untuk isim yang berakal maupun yang tidak mempunyai akal. Nah, ini juga sempat disinggung tadi sama Bu Maida ya. Isim itu untuk semua kata benda baik itu yang berakal dan tidak berakal. Maksud di sini bisa berlaku untuk manusia dan bisa berlaku untuk selain dari manusia yang tidak berakal gitu teman-teman ya. Kemudian lanjut di sini ada ciri-cirinya. Teman-teman mungkin bisa membedakan, oh bisa tahu kalau ini isim mufrad. Oh iya ini tuh isim mufrad ya. Karena ciri-cirinya apa aja nih? Kita kenali dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri isim mufrad yang pertama yaitu tidak punya tanda tasniah ataupun jama ya. Teman-teman nanti kalau jama dan tasniah itu ada ciri-cirinya, ada tandanya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih tanda tasniah atau jama itu seperti apa. Nah, ini akan kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, tanda yang dimiliki isim tasniah adalah adanya alif tasniah ketika ropa dan ya tasniah ketika nasab dan jar. Nah, ini nanti akan kita bahas ya di pembahasan setelah ini. Sedangkan tanda yang dimiliki isim jama ada wawu jama dan juga jama muzakkar salim dan alif ta dan tak tanis untuk jama muannas salim. Jadi nanti tulisannya itu akan berubah, bentuknya itu akan berubah jika jumlahnya itu lebih dari satu. Jika jumlahnya itu bukan mufrad, jika jumlahnya itu bukan tunggal. Kalau tadi satu buku kursiyun, maka kalau satu kursi itu kursiyun, kalau dua kursi udah bukan kursiyun lagi, tapi akan ada huruf tambahan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Gitu ya teman-teman. Tanda-tanda tersebut tidak memiliki oleh isim mufrad sehingga jika ditemui tanda-tanda tersebut pada sebuah lafaz isim maka lafaz tersebut tidak termasuk isim mufrad. Nah, di sini Bu Maida punya contoh teman-teman. Sahnun. Sahnun itu adalah artinya piring. Nah, ini kata asalnya. Kata asalnya, teman-teman bisa temukan kata ini di dalam kamus ya. Cari teman-teman bahasa Arabi piring apa pasti teman-teman nemunya kata sahnun. Artinya sebuah piring. Kata dasarnya ya, sohnun. Kemudian jika piringnya dua, maka bunyinya bukan sohnun lagi dan bunyi dan tulisannya itu bukan sohnun lagi tapi sohnani atau sohnaini. Nah, teman-teman bisa bedakan. Di sini ada tambahan huruf alif dan nun setelah kata nun ini dan ada tambahan ya dan nun. Ya, nanti akan kita bahas secara terperinci lagi di pembahasan isim tasniyah. Kemudian di sini, jadi ini ada bedanya ya teman-teman ya. Ada kalau di tasniyah itu atau di musana itu ada tambahan alif dan nun dan ya dan nun. Kemudian ada mukminun, seorang mukmin. Ini bentuk isim mufrad, kata asalnya mukminun. Kemudian jika orang mukminnya itu banyak, maka dia jumlahnya bukan mufrad lagi tapi jadi jamak. Jadi mukminun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kata mukminun itu berubah jadi mukminuna. Jadi ada tambahan wawu dan nun setelah huruf nun, setelah huruf akhir dari bentuk mufrad. Gitu ya, teman-teman. Kemudian contoh yang selanjutnya Bu Meda punya contoh sajadatun. Sajadah ataupun sebuah karpet. Karpetnya cuma ada satu. Kemudian jika karpetnya banyak jadi sajadatin. Ya, lihat teman-teman, ada perubahan bentuk di sini. Ya, jadi ada tambahan alif karena dia bentuknya jamak atau bisa disebut juga jama muannas salim. Kenapa muannas salim? Karena sajadatun memiliki tanda muannas yaitu ta marbuthah. Gitu teman-teman. Kemudian ciri isim mufrad yang selanjutnya yaitu tanda yang dimiliki adalah tanwin ataupun alif lam. Jadi jika teman-teman menemukan sebuah kata yang ada tanwin di belakangnya,
dan alif lam di depannya, maka bisa dipastikan itu adalah isim mufrad ya. Jika nanti teman-teman menemukan kata dalam sebuah kalimat bahasa Arab yang diakhiri dengan kata tanwin di akhir hurufnya dan alif lam di awal hurufnya, maka bisa dipastikan itu adalah isim mufrad ataupun isim yang jumlahnya satu ataupun kata benda yang jumlahnya satu. Nah, di sini ada Bu Meda punya contoh gonamun. Gonamun itu adalah seekor kambing. Mim ini harokatnya domatain atau tanwin. Dan bisa juga bentuknya seperti ini. Bisa al-ghanamu. Sama artinya seekor kambing itu. Jadi nanti disesuaikan dengan kalimat yang akan teman-teman susun ya. Teman-teman lihat di sini ada alif lam di depannya. Nah, jika ada tanda tanwin, yang an in un itu tanwin, ataupun kata yang awalannya alif lam bisa dipastikan itu adalah isim mufrad jika mereka tidak memiliki tanda-tanda tasniah dan tanda-tanda jamak. Semoga sampai sini teman-teman bisa memahami. Oke, next. Itu untuk isim mufrad. Dan untuk yang kedua ada isim musanna atau isim tasniyah. Isim musanna itu apa, teman-teman? Isim musanna adalah nama-nama atau kata benda yang menunjukkan jumlah atau bilangan dua secara lafaz dan maknanya, serta yang ditandai dengan penambahan huruf alif dan nun, ya. Bunyinya ani kalau alif dan nun. Jadi nanti teman-teman itu kalau untuk merubah dari isim mufrad ke isim tasniah sebetulnya mudah sekali. Teman-teman tinggal tambahkan ani aja di belakangnya alif dan nun ataupun ya dan nun di belakangnya. Jadi bentuknya aini gitu ya. Ani atau aini. Jadi nanti jika teman-teman gitu maksudnya bisa merubah isim mufrad menjadi isim musanna itu sendiri tanpa harus bantuan orang lain gitu. Karena sangat mudah sekali cara merubahnya, tinggal teman-teman tambahkan saja alif dan nun di belakangnya atau ya dan nun di belakangnya. Ya, itu disesuaikan dengan kalimatnya nanti. Tapi terserah sekarang teman-teman enaknya menambahkan alif dan nun atau menambahkan ya dan nun di belakangnya. Nah, dengan seperti itu maka yang awalnya isim mufrad bisa menjadi isim tasniah ataupun isim musanna jika teman-teman menambahkan di akhir huruf isim mufrad itu ani ataupun aini ya. Isim musanna bisa disebut juga isim tasniyah yang merupakan isim yang menunjukkan makna dua baik itu untuk muzakkar dan untuk muannas. Ini juga tidak terbatas ya untuk jenis kelamin perempuan, untuk jenis kelamin laki-laki baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, untuk mengenali isi musanna, mu'annas dan muzakkar diantaranya banyak kata dalam satu kalimat, maka itu harus mengenal ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-cirinya? Berikut ciri-ciri isi musanna pada kedua jenis kelamin. Nah, yang pertama, secara umum untuk membuat musanna adalah mengganti bagian akhir isim dengan yang masih berada dalam bentuk mufradnya. Yang tadi, kalau misalkan kitabun, misalkan Bu Mida punya contoh kitabun, maka kalau buku ini jumlahnya 2, kita tinggal tambahkan saja alif dan nun di belakang huruf ba ini. Jadi kita bani. Nah, teman-teman jangan lupa jika mau merubah menjadi isim musanna, maka tanwin ini tidak berlaku lagi. Kita harus merubahnya tanwin ini menjadi fathah. Tadi kan Bu Meda sudah bilang ya, bunyinya jadi ani ataupun aini. Jadi tanwin yang tadi menjadi ciri-ciri isim mufrad kita hilangkan. Ya, tanwin yang tadi ciri-ciri isim mufrad kita hilangkan dan kita ganti dengan fathah. Diganti dengan fathah yang pertama, ditambahkan alif setelah ba dan juga ditambahkan nun setelah alif. Itu teman-teman ya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu setelah huruf tersebut ditambahkan huruf alif dan nun ataupun ya dan nun seperti ini. Pada kedua kondisi nun dan berada dalam harkat kasroh. Hasilnya terdapat bunyi aini, ani atau aini pada akhir kata. Misal nih, di sini ada kata Bu Meda punya contoh di sini ada kata muslimun.
Muslimun itu adalah bentuk aslinya, bentuk mufradnya, satu orang muslim. Nah, jika kita akan rubah menjadi dua orang muslim, maka bentuknya jadi seperti ini. Muslimani. Ya, kita lihat tanwinnya hilang, berubah menjadi fathah, kita tambahkan alif dan nun juga di belakangnya. Kemudian muslimah ini juga bisa. Di sini tetap aja tanwinnya hilang, yang domatain yang tadi hilang, kita gantikan domanya dengan fathah, kemudian ditambahkan ya dengan nun. Gitu ya teman-teman ya. Semoga sampai sini teman-teman bisa memahami. Nah, di sini punya pembeda punya contoh lebih banyak. Di sini ada baitaini atau baitani. Nah, asal katanya itu baitun teman-teman ya, artinya rumah. Asal katanya baitun ya. Asal katanya baitun. Ya teman-teman, jadi baitaini atau baitani. Tanwin yang ini kita hilangkan. Kemudian kita akan menambahkan alif dan nun. Jadi baitani. Ataupun juga kita bisa menambahkan ya dan nun di belakangnya. Jadi baitaini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya setiap kali kita mau merubah isi mufrad menjadi isi musanna, kalau kita mau merubah jumlahnya satu menjadi jumlahnya dua, teman-teman cukup menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di belakang huruf terakhir dari isi mufrad dan mengganti tanwinnya dengan fathah ya. Kemudian yang kedua ada waladaini atau waladani. Asal katanya apa teman-teman? Kira-kira kalau bentuknya waladaini ada yang bisa tebak? Ya, asal katanya itu waladun. Fathahnya hilang, mohon maaf, tanwinnya hilang diganti dengan fathah. Kemudian kita tambahkan alif dan tambahkan nun di belakangnya jadi waladani atau waladaini. Kemudian yang ketiga ada sayyarotaini atau sayyarotani, asal katanya sayyarotun. Yang keempat ada kolamaini atau kolamani, asal katanya kolamun. Kemudian sawalaini atau sawalani, asal katanya itu saalaini, mohon maaf, atau saalani, asal katanya sualun. Kemudian ada tobibaini atau tobibani, ini asal katanya tobibun artinya dokter. Kemudian fatataini atau fatatani, asal katanya fatatun. Kemudian jidaroini atau jidaroni, asal katanya jidarun. Toirotaini atau toirotani, asal katanya toirun. Toirun itu pesawat. Dan yang terakhir di nomor 10 ini ada saubaini atau saubani, asal katanya saubun. Nah, ingat teman-teman, jika kita mau merubah isi mufrad menjadi isi musanna, cukup kita tambahkan alif dan nun ataupun ya dan nun, dan jangan lupa untuk mengganti harokat tanwin menjadi dengan fathah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, alhamdulillah untuk pekan ini kita cukupkan saja pembahasannya sampai isim tasnia, karena isim jama itu sepertinya tidak cukup untuk dibahas di pekan ini, karena jamak dia memiliki bagian lagi, ada jamak muannats salim, ada jamak muzakkar salim. Nah, teman-teman jangan lupa tadi jika isim mufrad itu ciri-cirinya apa, jika isim musanna itu ciri-cirinya apa. Ya sangat mudah ya teman-teman, insyaallah ya. Makanya disaksikan videonya sampai akhir biar tidak ada penjelasan yang miss, biar tidak ada penjelasan yang terlewat. Nah, Bunda punya tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya apa? Tugasnya adalah silakan teman-teman mencari 5 contoh isim mufrad dan 5 contoh isim muannas yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, tugasnya ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti mencari 5 isim mufrad dan mencari 5 isim musanna yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ingat kalau isim mufrad ciri-cirinya itu mempunyai alif lam dan berharokat tanwin di akhirnya, di akhir hurufnya. Dan kalau musanna memiliki ciri-ciri, dia itu pasti di belakangnya ada huruf ani dan aini di belakangnya. 5 saja ya, isi mufrad 5, isi musanna 5. Oke, teman-teman, semoga apa yang Bu Meda jelaskan hari ini Allah memberikan kepahaman kepada teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu dimudahkan dalam pembelajarannya, dan Bu Meda mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasannya. Eh, kita akhiri saja pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala kulli ihtimamikumul jayyid. Illa liqa fi usbu'il ati insyaallah. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.